Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mewati dengan NIM 2286206149. Saya dari semester 3C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Tujuan saya membuat video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Rusdial Marta MPD. Hai adik-adik semua, apakah sudah siap belajar hari ini? Apakah masih semangat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang disebut perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Nah, perubahan sosial adalah ketika cara kita berpikir, bertindak, atau hidup berubah seiring waktu. Ada beberapa jenis perubahan sosial yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, ada perubahan sosial yang cepat dan lambat. Perubahan cepat seperti saat kalian bermain game dan naik level dengan cepat. Contohnya adalah penggunaan ponsel pintar. Dulu orang-orang tidak memiliki ponsel pintar, tapi sekarang hampir semua orang memilikinya. Itulah contoh perubahan sosial yang cepat. Sedangkan perubahan lambat seperti di waktu adik-adik semua menunggu gigi susu kalian tanggal dan digantikan oleh gigi dewasa. Contohnya adalah cara kita memperlakukan lingkungan. Dulu banyak orang membuang sampah sembarangan, tapi sekarang semakin banyak orang yang tahu bahwa kita harus menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah contoh perubahan sosial yang lambat. Yang kedua, ada perubahan sosial yang kecil dan besar. Perubahan kecil bisa seperti saat adik-adik semua belajar untuk mengikat tali sepatu sendiri. Itu mungkin tampak kecil, tetapi itu adalah perubahan penting dalam hidup adik-adik semua. Sedangkan perubahan besar bisa seperti saat kalian pindah ke kelas baru dengan guru dan teman-teman baru. Yang ketiga, ada perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang kita inginkan terjadi. Misalnya, kalian mungkin ingin belajar lebih banyak tentang hewan. Jadi, guru kalian mungkin menambahkan lebih banyak pelajaran tentang hewan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang kita tidak inginkan terjadi. Misalnya, adik-adik semua mungkin tidak suka jika harus bangun lebih pagi untuk ke sekolah. Nah, perubahan sosial ini juga memiliki dua jenis faktor yang bisa mempengaruhi perubahan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, mari kita bicarakan tentang faktor internal. Faktor internal atau faktor dari dalam adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri yang bisa membuat kita berubah. Misalnya, saat kita belajar di sekolah, kita bisa belajar dengan giat dan berusaha menjadi lebih pintar. Itu adalah faktor internal yang membuat kita berubah. Selain itu, perasaan dan pikiran kita juga bisa menjadi faktor internal. Misalnya, jika kita merasa senang dan ingin berubah menjadi lebih baik, itu juga bisa menjadi faktor internal yang mendorong kita untuk berubah. Yang kedua,
Mari kita bicarakan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor yang dari luar adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa membuat kita berubah. Misalnya, teman-teman kita di sekolah bisa mempengaruhi kita untuk berubah. Jika teman-teman kita baik dan rajin belajar, kita juga akan terinspirasi untuk menjadi seperti mereka. Selain itu, keluarga kita juga bisa menjadi faktor eksternal. Misalnya, jika keluarga kita mendorong kita untuk belajar dengan giat, itu juga bisa membuat kita berubah. Perubahan sosial ini bisa memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Mari kita bahas keduanya. Yang pertama, mari kita bicarakan tentang dampak positif. Dampak positif adalah perubahan yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Misalnya, perubahan teknologi seperti adanya komputer dan internet telah membuat kita bisa belajar dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Kita bisa mencari informasi dengan cepat dan berkomunikasi dengan teman-teman atau keluarga yang jauh. Itu adalah dampak positif dari perubahan sosial. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang dampak negatif. Dampak negatif adalah perubahan yang membawa konsekuensi buruk atau masalah bagi masyarakat. Misalnya, perubahan gaya hidup yang tidak sehat seperti makan makanan cepat saji dan kurang beraktivitas fisik bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit kronis. Itu adalah dampak negatif dari perubahan sosial. Penting untuk diingat bahwa tidak semua perubahan sosial memiliki dampak negatif atau positif yang sama. Beberapa perubahan bisa memiliki dampak yang berbeda bagi setiap individu atau kelompok masyarakat. Jadi, perubahan sosial bisa memiliki dampak positif seperti kemudahan dalam belajar dan berkomunikasi, dan juga dampak negatif seperti masalah kesehatan. Penting bagi kita untuk memahami dan mengelola perubahan sosial dengan bijaksana. Setelah kita mempelajari perubahan sosial, selanjutnya kita membahas materi berikutnya, yaitu interaksi sosial dan sosialisasi. Apakah adik-adik semua tahu apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah cara kita berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Kita berinteraksi sosial setiap hari, baik di sekolah, di rumah, atau di tempat lain. Sekarang mari kita lihat beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial melibatkan dua orang atau lebih. Kita berinteraksi dengan teman-teman sekelas, keluarga, atau bahkan orang asing. Kedua, interaksi sosial melibatkan komunikasi. Kita berbicara, mendengarkan, dan berbagi informasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, interaksi sosial melibatkan saling berpengaruh. Kita saling mempengaruhi dalam perilaku, sikap, dan pendapat kita. Selanjutnya, mari kita lihat syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kita perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Kita perlu bisa berbicara, mendengarkan, dan memahami apa yang dikatakan orang lain. Yang kedua, kita perlu memiliki sikap yang baik. Kita perlu menghormati orang lain, memperlakukan mereka dengan baik, dan tidak menyakiti perasaan mereka. Ketiga, kita perlu memiliki kemauan untuk berinteraksi. Kita perlu terbuka untuk teman, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh interaksi sosial. Ketika kita bermain di taman, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita. Kita bisa bermain permainan bersama,
berbicara tentang hal-hal yang kita sukai atau membantu teman yang jatuh. Itu adalah contoh interaksi sosial yang positif. Selain itu, di dalam kelas kita juga berinteraksi dengan teman-teman sekelas dan guru. Kita bisa berdiskusi tentang pelajaran, bekerja sama dalam proyek, atau saling membantu ketika ada yang kesulitan. Itu juga adalah contoh interaksi sosial yang baik. Interaksi sosial sangat penting karena melalui interaksi sosial kita bisa belajar dari orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan menjadi bagian yang baik dari masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu sosialisasi. Apakah adik-adik semua tahu apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses di mana kita belajar bagaimana menjadi bagian dari masyarakat dan memahami aturan dan norma-norma yang ada. Sosialisasi terjadi sepanjang hidup kita, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk membantu kita menjadi anggota masyarakat yang baik dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi, kita belajar tentang nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk kepribadian kita dan membentuk kita mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa bentuk sosialisasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer terjadi di keluarga. Di sini kita belajar tentang norma dan nilai-nilai keluarga kita. Yang kedua, sosialisasi sekunder terjadi di sekolah. Di sekolah kita belajar tentang aturan-aturan sekolah, norma-norma sosial yang lebih luas, dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam interaksi dengan teman sebaya dan guru. Yang ketiga, sosialisasi tersier terjadi melalui pengalaman-pengalaman di masyarakat yang lebih luas seperti organisasi sosial atau lingkungan tempat tinggal kita. Jadi adik-adik semua, sosialisasi adalah proses penting dalam kehidupan kita. Melalui sosialisasi, kita belajar tentang nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Kita juga belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk kepribadian kita. Nah, sudah sampai di akhir video. Apakah adik-adik semua sudah paham dan mengerti terkait materi yang kita bahas tadi? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.